Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TV Tabalong dimanapun Anda berada? Semoga Anda selalu dalam keadaan sehat dan sukses dalam segala aktivitas. Senang sekali saya Renaldi dapat menjumpai Anda dalam program Dialog. Dalam program Dialog kita hari ini, kita akan membahas mengenai Tabalong PPKM level 3. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat sudah dilakukan. Namun, jika angka kasus COVID-19 mengalami penurunan, maka pemerintah akan membuka kegiatan masyarakat secara bertahap. Sesuai dengan instruksi Mendagri nomor 22 tahun 2021, istilah PPKM Mikro tak lagi digunakan, melainkan PPKM level 3. Apa saja yang menjadi pertimbangan status ini, dan apa saja yang disusun dalam Perbup terbaru tentang PPKM level 3 di Tabalong. Bersama saya telah berhadir dua orang narasumber kita. Yang pertama dari Satuan Tugas COVID-19 Tabalong, Bapak Dr. Taufik Rahman Hamdi. Apa kabar Bapak? Baik. Dan narasumber kita yang kedua adalah Kabid Penegak Perda Satpol PP Tabalong, Bapak Suryanesa. Apa kabar Bapak? Baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada hari ini. Perjalanan kita melawan pandemi sudah melewati tahapan demi tahapan, mulai dari PPKM Mikro hingga sampai sekarang ini adalah merupakan PPKM level 3. Bagaimana evaluasi PPKM sebelum hingga akhirnya menjadi level 3? Yang pertama kepada Pak Dr. Taufik, menurut Bapak, sebelumnya bagaimana penanganan kasus COVID-19 di Tabalong ini Bapak? Iya, jadi untuk penanganan COVID-19 di Kabupaten Tabalong itu sebenarnya ada dua hal ya. Kalau kita lihat dari hulunya, bagaimana kita memotivasi masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan, itu yang terpenting. Yang kedua adalah bagaimana kita melakukan pemutusan rantai penularan dari korban atau orang yang terkonfirmasi positif maupun bagaimana merawat dia sampai sembuh. Nah, kalau kita bicara dari hulu, yaitu peningkatan protokol kesehatan, tentu saja kegiatan yang sudah banyak kita lakukan, termasuk sosialisasi, ya, kemudian bahkan sampai operasi justisi yang dilakukan oleh kawan-kawan. Nah, ini dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan sehingga bisa menjaga dirinya maupun keluarga serta lingkungannya agar tidak terkonfirmasi positif. Upaya itu sudah sering dilakukan, baik itu melalui sosialisasi, media, dan sebagainya. Nah, ini sudah optimal sebenarnya kita lakukan. Sehingga boleh dikatakan Kabupaten Tabalong itu dari segi kasus terkonfirmasi, itu paling rendah di Provinsi Kalimantan Selatan. Dan bahkan kita pernah mencapai dalam satu periode 0 yang terkonfirmasi atau yang dirawat dalam perawatan. Nah, sejalan dengan waktu, sekarang terjadi peningkatan gelombang penularan COVID-19 ini yang terjadi secara pandemi di seluruh dunia, bukan hanya di Indonesia. Nah, kebetulan dalam 2 minggu terakhir ini Indonesia mengalami peningkatan yang sangat luar biasa, terutama di pulau-pulau Jawa, sehingga pemerintah lalu menerapkan yang namanya PPKM darurat. Nah, itu yang dilakukan. Nah, namun ternyata Provinsi Kalimantan Selatan termasuk Kabupaten Tabalong, yang saya catat dalam 2 minggu terakhir, terjadi peningkatan pelonjakan kasus yang cukup signifikan juga. Dan termasuk di Kabupaten Tabalong. Bahkan sampai hari ini, kasus yang terkonfirmasi sudah mencapai angka di atas 100. Di atas 100. Ya, ini yang harus kita garis bawahi. Sehingga muncullah yang namanya Inmendagri tentang penerapan protokol pembatasan kegiatan masyarakat ya, PPKM itu di mana Tabalong termasuk salah satunya yang berada di level 3. Jadi di Provinsi Kalimantan Selatan ada 2 kota yang di level 4 yaitu Banjarmasin dan Banjarbaru. Kemudian ada 10 kabupaten kota yang berada di level 3 dan 1 kabupaten kota yang berada di level 2. Nah, jadi karena sudah dapat instruksi Inmendagri nomor 16 tahun 2021 itu, sehingga Tabalong juga melaksanakan PPKM level 3 ini.
Terkait dengan apa yang disampaikan Pak Dr. Taufik tadi, bahwasanya kita perlu memperkuat daerah hulu. Nah, sehingga ke hilirnya itu kita akan lebih mudah menangani. Nah, penanganan di daerah hulu kita menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat, seperti mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Nah, kepada pelaku-pelaku usaha, pedagang, baik itu pedagang tetap, asongan, PKL, maupun jenis-jenis hiburan, kita selalu menerapkan aturan yang demikian. Dengan catatan, apabila mereka tidak melaksanakannya, tidak mematuhi protokol kesehatan, kita tidak segan-segan memberikan sanksi. Dan ini dasarnya ada. Karena kami selaku Satuan Polres Pamong Praja, sebagai SKPD yang mempunyai tugas dan kewenangan menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, kami mempunyai kewenangan untuk menerapkan sanksi. Jadi selama ini ketika ada pelaku usaha, apakah itu pedagang yang saya sebutkan tadi, maupun kerumunan-kerumunan yang terjadi di masyarakat, kami pada awalnya secara persuasif, sosialisasi, pendekatan edukatif, memberikan pencerahan, dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka tidak mematuhi, ya secara langsung kami bisa menindak dengan kewenangan yang ada pada kami. Nah, kemudian selama ini yang terjadi, masyarakat sebetulnya sudah patuh. Para pedagang, para pelaku usaha juga sudah patuh. Tetapi ada waktu-waktu tertentu yang mereka seolah-olah mengabaikan protokol kesehatan tersebut. Misalnya pada saat mereka mungkin lengah atau lupa dan sebagainya, masker dilepas, kemudian terjadi kerumunan. Nah, akhirnya mungkin dari bermacam kejadian tersebut, bermacam indikasi ini, kemudian ditambah ada klaster-klaster, mungkin klaster liburan dan lain sebagainya, sehingga angka pandemi COVID-19 di kabupaten kita ini melonjak dan akhirnya menjadi level 3. Demikian. Apakah ada keterlibatan dari masyarakat langsung berperan untuk menghalau masalah itu, untuk membantu pemerintah? Keterlibatan masyarakat itu di dalam peraturan Bupati nomor 18 ya Pak Taufik, tahun 2021 itu memang ada mengharuskan, mewajibkan keterlibatan masyarakat. Jadi itu dalam bentuk relawan. Nah, jadi relawan ini diharapkan dari unsur masyarakat, baik itu dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat. Nah, sehingga mereka inilah yang nantinya memberikan pencerahan, memberikan ilustrasi kepada masyarakat bahwasanya kita dalam menghadapi, dalam menghindari COVID-19 ini, kita perlu melaksanakan aturan-aturan yang demikian. Nah, jadi tetapi penerapannya kayaknya kita perlu secara bertahap. Artinya selama ini tidak semua tokoh masyarakat, tidak semua tokoh pemuda, atau tidak semua tokoh agama bisa terjun langsung. Dan itu juga melalui proses yang cukup panjang. Nah, mungkin ke depannya ya kita perlu lebih mengoptimalkan peran mereka. Kemudian yang digerakkan oleh pemerintah, terutama dari 3 pilar, TNI, kepolisian, dan pemerintah daerah, dalam ini adalah Satpol PP. Demikian. Selain giat penerapan kedisiplinan yang dilakukan oleh Satpol PP, peran apa saja yang dilakukan Satpol PP dalam penanganan kasus COVID ini, Pak?
Jadi selama ini giat yang kita laksanakan itu ini yang sebelum level 3 ya, ini sebelum level 3. Jadi kita yang PPKM berskala mikro itu, jadi kita melaksanakan giat sesuai dengan aturan protokol kesehatan, dan kita giat itu sosialisasi, himbauan, edukasi, pendekatan persuasif. Nah, kemudian mereka juga kita undang untuk datang ke kantor Satuan Polisi Pamong Praja. Jadi di sana kita lebih menjalin komunikasi dengan mereka supaya di lapangan itu kita benar-benar humanis. Nah, ini yang diharapkan tugas Satpol PP dalam menjalankan penegakan peraturan itu dengan lebih humanis. Jadi mereka kami undang ke kantor, terjalin komunikasi, lalu ketika kami menyampaikan aturan-aturan di lapangan itu lebih mudah dan lebih familiar. Nah, yang kita hindari seperti kejadian-kejadian di lain tempat. Nah, kemudian selain giat utama dari Satpol PP, kita juga melakukan pendampingan terhadap SKPD lain. Misalnya seperti Dinas Pasar, Dinas Perindak, Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Itu kan yang mengelola pasar kan mereka dengan OPT pasarnya. Nah, jadi keberadaan kita sebagai pendamping dari pengampu peraturan daerah tersebut. Kemudian juga seperti Dinas Pendidikan, penerapan PTM itu kita juga melakukan pengawasan dan monitoring. Iya. Oke. Kembali kepada Pak Dr. Taufik. Sekarang Tabalong sudah berstatus PPKM level 3. Jadi apa yang menjadi faktor penentu hal tersebut, Pak? Ya, baik. Ini sekedar tambahan pengetahuan ya. Kenapa sih kita ditetapkan sebagai level 3 dalam PPKM berdasarkan Inmendagri ini? Pertama adalah ada 3 faktor sebetulnya. Jadi yang pertama adalah dari kasus hariannya. Nah, jadi berada di level 3 itu apabila ada yang terkonfirmasi positif itu sebanyak 50 sampai 150 orang dalam 1 minggu per 100.000 penduduk. Nah, jadi kalau kasusnya seperti itu syaratnya satu ya tadi berada di level 3. Kemudian syarat keduanya adalah tingkat hunian di rumah sakit. Jadi ada orang yang terkonfirmasi positif sebanyak 10 sampai 30 orang dalam 1 minggu terakhir per 100.000 penduduk, maka ia ditetapkan di level 3. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah dari sisi kasus kematian. Kalau ada angka kasus kematian 2 sampai 5 orang dalam kurun waktu 2 minggu terakhir per 100.000 penduduk, maka ditetapkanlah kabupaten itu sebagai PPKM level 3. Nah, dari 3 asesmen inilah kenapa Tabalong seperti kita ketahui dalam 2 minggu terakhir ini terjadi pelonjakan kasus yang signifikan. Dan ternyata setelah di asesmen oleh Kementerian Kesehatan, maka ditetapkanlah Tabalong berada di level 3. Iya. Jadi apakah ada kemungkinan Pak untuk di Tabalong ini jika memang ada kasus pelonjakan COVID ini di luar dari batas level 3 tadi bisa menaik statusnya? Jadi kita berharap dalam 2 minggu ini ya, terutama dalam pelaksanaan PPKM level 3 ini, yaitu dimulai sejak tanggal 26 Juli sampai dengan 8 Agustus, kita nanti akan melakukan evaluasi lagi. Apabila nanti jumlah kasusnya tadi di atas 150 ya per 100.000 penduduk dalam 2 minggu, seminggu terakhir ini, maka kita bisa naik ke level 4. Begitu juga dilihat dari jumlah pasien yang ada di rumah sakit tadi. Dan begitu juga dari jumlah kematiannya. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau kita masyarakat kita disiplin, kita semua bergerak di semua lintas sektor dengan mematuhi dan mensukseskan apa yang termaktub di dalam PPKM level 3 ini, insya Allah kita bisa turun malah ke level 2. Bisa juga level 1. Sebetulnya kalau dilihat kasus dulu ya yang kita sudah lama bertahan, kita itu berada di level 1. Nah, tetapi karena
banyaknya varian daripada mutasi virus ini, kemungkinan ya inilah terjadi pelonjakan kasus. Nah, perlu digarisbawahi, dari 147 kasus yang ada di Tabalong ini, ada 52 orang yang berdomisili di luar Tabalong. Di luar Tabalong. Dan itu termasuk dalam data terkonfirmasi di Tabalong. Di Tabalong. Nah, ini cukup menyulitkan kita. Jadi kebetulan warga Tabalong yang punya KTP Tabalong, dia terkonfirmasi oleh lab yang ada di luar Tabalong. Dan angka itu mencapai sampai 52 orang dari data kasus kita yang ada. Nah, sehingga Satgas dalam hal ini agak sedikit mengalami kesulitan dalam memantau kesembuhan orang ini. Kita berharap ya, memang kasus ini 80% adalah OTG. Iya. Orang tanpa gejala, yang mana mereka ini kebanyakan adalah melakukan isolasi mandiri ataupun dirawat di unit isolasi COVID Center. Nah, kita lihat perkembangan dalam 10 hari terakhir, kalau tidak ada penyulit atau gejala tambah berat, insya Allah itu akan sembuh. Nah, tinggal kita juga harus mengurangi kasus harian penambahan kasus. Nah, kalau kita bisa berada di bawah 50 orang yang terkonfirmasi positif, insya Allah, maka level PPKM kita bisa turun ke level yang lebih bawah. Seperti itu. Oke. Apakah ada pembedaan penanganan, Pak, untuk level sebelumnya dibandingkan dengan level 3 ini? Jadi begini, tentu ya di setiap level itu ada konsekuensinya. Saya beri contoh ya, untuk level 3 ini terpaksa PTM yang dilaksanakan oleh sekolah-sekolah di semua jenjang harus ditunda atau ditutup. Andai kan kita berada di level 2, itu masih diperbolehkan. Nah, ini salah satu contoh. Padahal dahulu kemarin kita waktu menerapkan PPKM berskala mikro, kita asal ada rekomendasi dari Satgas, maka sekolah bisa melaksanakan. Dan kita sejak Januari ada 38 sekolah dari beberapa jenjang yang sudah melaksanakan PTM. Dan setelah kita evaluasi, tidak ada klaster baru dari siswa maupun guru. Alhamdulillah. Nah, namun karena kita sudah berada di level 3, maka kita terpaksa PTM-nya kita tutup tanpa alasan apapun. Itu salah satu bedanya. Nah, kemudian salah satu contoh lagi, dulu kita menerapkan yang sistem para pegawai yang bekerja di kantor ya atau perusahaan. Kalau dulu kita waktu PPKM skala mikro itu WFH hanya 25%. Jadi 75% masih bekerja di kantor. Kebalikannya pada saat PPKM level 3 ini, maka mereka diterapkan WFH, work from home itu 75%. Yang WFO-nya hanya 25%. Nah, ini juga contoh perbedaan yang sangat signifikan sekali. Kemudian satu contoh lagi Pak Suryani, kegiatan-kegiatan seperti hiburan, hiburan malam sebagainya, dulu masih diperbolehkan dengan batas waktu jam 10 malam buka. Sekarang ditutup, Pak. Ini bedanya. Nah, berikutnya lagi adalah salah satu contoh kegiatan perdagangan ya dan sebagainya itu dibatasi sampai jam 17 sore saja. Nah, ini memiliki konsekuensi. Saya hanya bilang konsekuensinya adalah kita sekarang ini istilah Pak Presiden sekarang injak rem, tetapi di sektor ekonomi agak sedikit mengalami stressing yang cukup berat ini. Terus kita maklumi karena kita sedang berada di level 3. Apalagi kita kalau sampai berada di level 4. Nah, itulah contoh-contoh perbedaan. Mungkin tidak saya sebutkan seluruhnya. Kalau kita membahas Mendagri itu banyak sekali ya. Contoh saja seperti pariwisata, tempat wisata harus ditutup. Tidak ada pengecualian. Kemudian kalau misalnya di rumah makan besar dan sebagainya tidak boleh makan di tempat, harus take away. Pernikahan kalau level 3 ini hanya boleh dilaksanakan dengan protokol kesehatan maksimal hanya 25% dari kapasitas resepsinya. Nah, ini kan konsekuensinya cukup berat dihadapi oleh masyarakat. Tetapi tidak ada pilihan lain. Kita berharap ya, kita tidak ingin juga semua bahwa kita bertahan lama di PPKM level 3 ini. Setelah evaluasi tanggal 8 Agustus nanti. Kita semua mendoakan dan berkat usaha kita semua, kita berharap maka PPKM kita bisa turun levelnya sehingga kegiatan-kegiatan itu bisa berjalan lagi normal. Dan ekonomi bisa berjalan secara normal. Kembali kepada Pak Suryani, baru-baru ini pemerintah Kabupaten Tabalong sudah mensahkan peraturan bupati yang terbaru dalam menghadapi status terbaru Tabalong ini.
Apa saja yang disusun dalam Perbup terbaru ini, Pak Suryan? Sebetulnya begini, kalau kita merujuk ke instruksi gubernur yang sekarang ini nomor 16 tahun 2021, kita lebih mengeluarkan kepada surat edaran yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dalam hal ini dengan leading sektornya adalah Kesbangpol. Nah, untuk peraturan bupati kita masih merujuk kepada peraturan bupati nomor 18. Nah, tapi dengan tetap menggunakan Perbup itu, kemudian merujuk ke instruksi gubernur, lalu kita menyesuaikan dengan kondisi penerapan sesuai dengan PPKM level 3. Nah, jadi yang diatur di dalam surat edaran tersebut, sebagaimana yang disampaikan Pak Dr. Taufik tadi, bahwasanya tempat hiburan malam itu kita tutup total. Misalnya biliar, karaoke, kemudian kafe, dan juga kafe dengan live music. Nah, pub ataupun diskotik itu kita tutup total. Nah, sementara untuk rumah makan ataupun restoran yang skala besar itu kita batasi hanya sampai jam 21. Jam 9. Jadi memang mereka masih kita perkenankan untuk melakukan aktivitas selama 1 hari, tetapi dengan catatan tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan juga kepada mereka juga kita minta untuk menunjuk, mungkin ada satgasnya, satgas yang di lingkup mereka itu, yang nantinya mereka itu berfungsi memberi teguran kepada tamu atau pengunjung yang mengabaikan protokol kesehatan tersebut. Nah, itu untuk rumah makan ataupun restoran. Kemudian yang seperti angkringan itu yang di skala yang lebih kecil lagi, angkringan, warung makan, itu kita juga memberi batasan sampai dengan jam 21. Nah, kemarin kita sebagian tadi disampaikan Pak Dr. Taufik, kita jam 10. Itu pun jam 10 itu masih bisa ada kemungkinan toleransi waktu sekitar 15 menit atau 30 menit, karena mereka kan tidak mungkin langsung serta-merta menghabiskan minuman atau makanan, jadi masih kita bisa tetapi lewat itu kita akan melakukan tindakan. Nah, di dalam level 3 ini jam 21.00 itu mereka harus membubarkan diri, harus menutup kegiatannya si pelaku usaha ini tadi. Nah, kalau mereka melanggar aturan tersebut, maka kami akan melakukan tindakan. Nah, tindakan ini kita tutup sampai dengan tanggal 8. Nah, penutupan ini bisa dengan bentuk penyegelan, dan juga kita akan memberikan polis lain. Nah, kalau kemarin itu Pak Dr. Taufik, kita mengangkat properti mereka. Nah, karena waktu kita memberikan sanksi penutupan itu, kita khawatirkan mereka melakukan kegiatan lagi. Akhirnya properti mereka kita angkat supaya mereka efek jera lah. Artinya mereka tidak melakukan kegiatan yang melanggar protokol kesehatan. Nah, itu untuk jenis-jenis warung makan, kemudian lamongan, kemudian seperti warung sate tadi itu. Nah, yang lebih di bawah lagi, seperti yang PKL kan itu kan kita ada titik-titiknya, seperti di sekitar pendopo, kemudian di lingkungan pasar. Nah, kita selalu melakukan monitoring dan pengawasan. Artinya minimal protokol kesehatan itu sudah diterapkan, harus diterapkan oleh si penjual itu sendiri. Mereka melayani pembeli harus menggunakan masker, kemudian ada menyediakan cuci tangan. Nah, untuk yang berbentuk rumah makan, restoran, warung makan itu kita harapkan mereka juga menyiapkan alat pengukur suhu tubuh. Nah, jadi itu yang diatur di dalam surat edaran yang kita keluarkan menyikapi PPKM level 3 ini. Nah, kemudian untuk destinasi wisata itu juga kita tutup. Karena itu tadi Pak Dr. Taufik, karena mereka itu kami undang ke kantor, kami sudah menjalin komunikasi, menjalin silaturahim. Nah, pada saat
kita belum mengeluarkan surat edaran, mereka sudah bertanya ke kami melalui telepon. Iya. Ini bagaimana ini tentang instruksi gubernur ini? Ya kita jelaskan ya, mohon maaf Bapak, ini usaha sampean, destinasi wisata sampean untuk sementara kita tutup sampai tanggal 8. Dan mudah-mudahan evaluasi nantinya kita dari level 3 akan turun statusnya menjadi level 1. Nah, kita mohon kepada mereka untuk pengertian mereka, pemahaman mereka. Ya alhamdulillah beberapa pelaku usaha yang datang ke kantor kami tadi dari angkringan ada dua orang yang datang. Kita jelaskan bahwasanya Bapak, kita sekarang berada di situasi level 3. Jadi mohon kesadaran sampean, mohon pengertian sampean, dan semoga dengan jalinan kerjasama ini kita bisa menurunkan di level. Sebagai owner tadi Pak yang datang? Dari angkringan Gedung Juang. Ownernya, pemiliknya atau Pemilik. Karena tadi malam kan kita sudah datang ke tempat beliau, dan beliau masih melakukan pelayanan walaupun sudah di atas jam 10, jam 21, jam 22. Nah, jadi dengan kedatangan mereka langsung kita berikan aturan yang baru bahwasanya jam 21 sudah harus ditutup. Apakah ada pemberlakuan waktu khusus untuk para pengunjung atau pembeli, baik di rumah makan, di angkringan, apa sebagainya itu? Iya, waktunya itu ya jam 21 itu. Kemudian itu pun kita tekankan kepada yang kan kita minta dari yang rumah makan, restoran, itu kita minta mereka menginstruksikan 1 atau 2 orang sebagai petugas yang mengatur penerapan prokes ini. Nah, jadi kita minta kepada mereka itu supaya mereka itu lebih ketat mengaturnya. Jadi ketika ada kerumunan, mereka memberikan teguran, memberikan saran. Nah, kemudian apabila kapasitas itu berlebihan, seperti yang dikatakan Pak Dokter tadi, lebih daripada 25%, disarankan untuk melakukan take away. Jadi tidak perlu masuk ke dalam. Nah, mungkin sebagai catatan, restoran atau rumah makan yang agak besar lah. Kenapa dibandingkan dengan angkringan yang anggaplah modalnya kecil? Kenapa kepada angkringan kita lebih ketat menerapkan? Karena kan kita tidak bisa memantau di angkringan ini. Angkringan ini kan lalu lintas. Mereka yang dari Balangan, dari Jaro, kemudian dari Amuntai, itu yang kita temukan Pak Dr. Taufik. Selama ini yang di angkringan maupun di KP itu dari luar daerah. Nah, kita kan tidak bisa memantau apakah mereka membawa virus tadi itu atau bagaimana kan kita. Jadi itulah kenapa fokus kita ke angkringan dan KP. Mungkin itu, Pak. Ada perbedaan kayaknya Pak antara rumah makan, angkringan atau kafe. Karena biasanya kalau di rumah makan itu setelah orang makan biasanya langsung pulang. Tapi kalau seperti halnya di kafe atau di angkringan, mereka tidak hanya makan saja, melainkan duduk, ngumpul, ngobrol, bisa memakan waktu berjam-jam itu. Nah, untuk pengunjung itu sendiri apakah memang ada batasan waktunya gitu Pak? Ya, batasannya itu di jam 21 juga dengan kita PPKM level 3 ini. Biasanya selama ini kami ketika datang ke kafe itu kita melihat pengunjungnya masih ada, terus kami minta pengunjung itu supaya membayar, baru kami bubarkan. Kalau kami bubarkan kan mungkin kelupaan mereka bayar. Jadi termasuk itu tadi yang di pengunjung itu tadi yang ada batasan. Kemudian yang pemiliknya itu juga ada batasan. Nah, dengan menunjuk atau menginstruksikan kepada salah satu karyawannya untuk lebih menata sesuai dengan aturan prokes COVID-19. Baik pemirsa, sangat menarik sekali perbincangan kita bersama 2 orang narasumber kita. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut kita akan kembali lagi. Tetap dalam program Dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali bersama kami dalam program Dialog. Kembali kita lanjutkan perbincangan kita bersama 2 orang narasumber kita.
masih kembali pada Pak Suryani. Saat kasus masih rendah dulu, masyarakat siogianya semua takut dengan keadaan masa pandemi sekarang ini. Nah, tapi berjalannya dengan waktu, kasus sudah semakin tinggi dan masyarakat malah santai, Pak. Malah protokol kesehatannya disemena-menakan, masker saling dilupakan, terlebih lagi banyak yang kumpul-kumpul dengan kawan-kawan sampai lewat jam malam. Nah, masih terjadinya kerumunan-kerumunan seperti itu. Apa kira-kira tindakan tegas dari Satpol PP dalam penerapan kedisiplinan tersebut? Apakah memang ada sanksi yang diberlakukan untuk masyarakat? Sepanjang kita masih di dalam pandemi, sepanjang aturan itu belum dicabut, kami sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan tadi itu berwenang memberikan teguran dan mengenakan sanksi. Nah, memang pada saat-saat pandemi itu muncul, ketakutan dari masyarakat ini ada. Tetapi seiring perkembangan waktu, itu tadi Masyarakat luntur. jenuh. Nah, artinya terabaikan. Terabaikan. Protokol kesehatan terabaikan, kemudian ada jenuh, dan jenuh itu bukan saja dari masyarakat, petugas ini pun sebetulnya jenuh juga, karena petugas kan juga manusia. Iya. Nah, jadi titik kejenuhan itu juga ada. Akan tetapi saya teringat kemarin itu apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, bahwasanya kita sebagai pengabdian kemanusiaan, Iya. nilai-nilai kemanusiaan yang kita jalankan. Jadi kami menjalankan itu supaya kita ini tetap hidup dalam situasi yang aman, yang sehat, dan pandemi ini segera berakhir. Iya. Itu walaupun kami juga jenuh, dan masyarakat pun juga kami beri pengertian, itu yang melepas masker, terjadi kerumunan. Nah, kembali ke peraturan yang kami laksanakan, kami tetap melakukan penindakan. Iya. Baik itu kita bubarkan secara paksa, kemudian kami berikan sanksi fisik. Iya. Seperti kemarin contohnya waktu kita ke Pasar Mahe, Iya. Pasar Mahe. Sebelum Pasar Mahe itu kan ada jembatan. Nah, itu ada anak-anak nongkrong di sana. Nongkrong. Jadi kawan-kawan lewat di sana, yang mereka yang nongkrong tidak memakai masker. Betul. Nah, kami sapa, selamat siang, anak-anak muda yang ganteng, yang manis. Iya. Wah, bagus sekali. Iya. Tapi masih kurang ini. Pendekatan persuasif itu. Masker ini tidak ada. Iya. Oh iya Pak, kira-kira berapa kalian sanggup push up? 5 Pak, silahkan. Jadi push up mereka dengan sendirinya. Nah itu. Nah terus ketika kami nanti tolong dilihat di TV Tabalong, kalian pasti, oh jangan Pak, jangan Pak. Nah itu kan beban moral juga bagi Iya, mereka. betul. Nah itulah faktor-faktor yang kita bisa menerapkan pendekatan, Iya. bisa setengah, apa istilahnya itu, semacam moral lah bagi mereka. Iya. Artinya kalau masuk ke TV Tabalong, ya moralnya itu kan otomatis ya jadi luntur. Nah jadi itu beberapa fenomena-fenomena yang kami hadapi di lapangan. Ya. Oke. Kembali kepada Pak Dr. Taufik. Angka pasien terkonfirmasi positif COVID-19 sedang naik pada beberapa waktu belakangan ini ya Pak. Nah, ditambah informasi bahwa IGD rumah sakit juga overload. Nah, bagi yang kurang paham tentang gejala-gejala COVID-19 ini, kira-kira mungkin bisa dijelaskan Pak, apa saja yang kira-kira yang bisa menyebabkan timbulnya reaksi tersebut? Jadi begini, ini fenomena yang terbalik ya. Iya. Dulu sebelum terjadinya lonjakan kasus, masyarakat tuh malah takut ke rumah sakit.
ada kesan takut di-COVID-kan Iya. dan sebagainya. Iya, betul. Padahal itu bukan di-COVID-kan ya. Ya kalau memang dia terkonfirmasi mau apa Iya. harus ditindaklanjuti. Nah, tentu untuk mengurangi banyaknya masyarakat yang ke rumah sakit, karena yang ke rumah sakit ini karena ketakutan tadi, Ketakutan. belum tentu orang yang betul-betul membutuhkan perawatan di rumah sakit. Iya. Jadi dia baru gejala ringan saja, tetapi karena takut langsung ke rumah sakit. Nah ini juga bisa menyebabkan pelonjakan, Iya. penumpukan di UGD, sedangkan kapasitas rumah sakit juga terbatas. Nah jadi perlu diketahui oleh masyarakat, ada 4 tanda sebetulnya yang bagaimana orang tuh harus ke rumah sakit apabila ada gejala-gejala yang kita sebutkan ke depan ini. Yang pertama adalah masalah respirasi atau pernapasan. Pernapasan. Jadi kita bisa mengecek pernapasan normal seseorang itu yang normal itu ya, itu biasanya batasannya adalah kurang dari 24 kali per menit. Nah, kita bisa menghitung napas kita ini sebenarnya dalam 1 menit kurang 24 kali. Nah, khusus pada penderita COVID-19 itu akan terjadi pernapasan yang cepat. Lebih cepat. Bisa lebih dari 24 sampai 30 sampai 40 Iya. kali per menit. Ini menandakan orang itu sesak sebetulnya. Karena dia sesak, maka dia berupaya mengkompensasi untuk cari oksigen sehingga pernapasannya lebih banyak. Jadi tolong diketahui kalau kita hitung napas, kalau lebih dari 24 kali per menit itu berarti ada gejala sesak, bukan penderita asma maksudnya. Yang kedua, Iya. ada tanda lain yang bisa kita pantau adalah denyut nadi. Denyut Denyut nadi. jantung ya, kalau orang detak jantung sebagainya. Nah, berapa sih detak jantung seorang itu normal? Itu adalah 120 kali per menit. Jadi kita bisa mendeteksi. Iya. Salah satu kompensasi kekurangan oksigen sesak tadi, Iya. di samping napas cepat tadi juga jantungnya akan cepat. Jadi kalau jantungnya cepat sampai 150 ya, lebih dari 120, nah ini tanda juga bahwa ini orang ini harus segera dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Yang ketiga, itu saturasi oksigen. Masyarakat sudah banyak mengenal. Jadi kalau dijepit di tangan, itu ada kadar saturasi. Saturasi oksigen manusia normal itu adalah 95 sampai 100%. Jadi kalau kita cek saturasi oksigen, kadar oksigen dalam darah, itu yang normalnya 95 sampai 100%. Nah, pada saat kita melakukan pemeriksaan namanya oksimetri, dan itu bisa dibeli di apotek dan sebagainya ada, kalau kadarnya di bawah daripada 93%, ini menandakan orang ini sudah harus perlu bantuan oksigen. Karena tadi kan gejala awalnya sesak ya, denyut jantung cepat kan, Iya. karena O2 di dalam darah kurang, Iya. lalu memerlukan oksigen dari luar. Nah, Suplai oksigen dari supaya luar. suplainya cukup, makanya di bawah 93% itu Iya. dia harus dibawa ke rumah sakit. Rumah sakit. Nah, gejala yang lainnya juga tahu gejala umum Iya. COVID kan misalnya gangguan penghidu ya, gangguan perasa, demamnya mungkin menetap gitu, tidak turun naik. Nah, yang terakhir, yang keempat ini adalah bila dia disertai mual muntah. Jadi sudah sesak, denyut jantung cepat, ya, pakai oximeter mungkin sudah di bawah 93, Iya. disertai gejala mual muntah. Nah, ini harus segera ditangani dan dibawa ke rumah sakit. Tetapi orang yang terkonfirmasi positif, misalnya rapid antigen atau PCR, hanya kayak flu-like syndrome, itu cukup isoman saja. Nah, jadi makanya ada orang bilang OTG, orang tanpa gejala. Iya. Artinya orang OTG tadi tidak ada gejala 4 tadi. Nah, sehingga kalau dia aman, tidak ada keempat tanda yang kita sebutkan tadi, dia cukup isolasi mandiri di rumah. Isolasi mandiri. Tapi jangan lupa, dia boleh isolasi kalau dia terpisah dari keluarga yang lainnya. Nah, ini sebetulnya buat Satgas Kecamatan harus mengevaluasi. Iya. Kalau dia bilang saya siap OTG, tapi lihat dulu kondisi rumahnya. Kalau kondisi rumahnya tidak ada kamar-kamar, hanya satu los saja, WC-nya cuma satu aja bersama-sama, ini tidak mungkin. Pasti akan menularkan keluarga yang Iya, lain. betul. Yang bisa isolasi mandiri itu adalah, apalagi ya kalau rumah ideal, tapi kita nggak tahu di Tabalong ini ada rumah, ada kamar-kamar, kemudian ada WC, apalagi Iya. bagus lagi di dalam kamar. Itu mungkin bisa dilakukan isolasi mandiri. Tapi kalau tidak ada, walaupun ada kamar tapi makannya bersama, juga mungkin kan. Nah, lebih baik di isolasi di unit isolasi yang ada di Usman Dundrung atau COVID Center. Itu. Nah, tetapi kalau dia ada gejala 4 tadi, respirasi pernapasnya lebih dari 24 kali per menit, denyut jantungnya lebih dari 120, ada kadar saturasi oksigennya
tadi di bawah 93, Iya. kemudian ada mual muntah, itu segera dibawa ke rumah sakit. Iya. Jika dia sudah terkonfirmasi. Sudah konfirmasi. Artinya 4 tanda ini kalau orang itu sudah tahu dia sudah terkonfirmasi dan dia sedang isoman. Nah, sedang isoman muncul 4 tanda ini. Ya, Iya. baru dia wajib dibawa ke rumah sakit. Sehingga dengan adanya tapisan ini itu tidak membebani rumah sakit. Dan sebetulnya mereka ini cukup melapor ke puskesmas terdekat. Sehingga dokter atau para medis di puskesmas sudah memutuskan ini dirujuk ke Badruddin Qasim apa cukup di Usman Dundung saja. Sehingga beban Badruddin Qasim tidak terlalu besar. Oh, Itu jadi mekanismenya. alurnya seperti itu ya, Pak? Sudah kami buat begitu. Oh, iya. Jadi alurnya seperti ini. Setiap orang terkonfirmasi positif, bisa dia secara mandiri ke klinik atau ke lab PCR. Dia kalau positif, dia lapor. Ini saya harapkan masyarakat tuh dengan kesadaran sendiri lapor. Lapor kepada pihak Satgas di mana dia bertempat, domisili, misalnya di kecamatan, berarti dengan puskesmasnya. Sehingga ada keputusan oleh puskesmas, oh Anda cukup isolasi mandiri saja. Iya. Oh Anda harus segera ke rumah sakit. Ini juga menghindari, artinya gini, jangan sampai terbalik ya. Iya. Yang parah tinggal di rumah, yang Iya. tidak parah ke rumah sakit. Ke rumah sakit, betul. Bahkan kita tidak berharap Iya. karena parah tinggal di rumah, meninggal lagi di rumah. Ini sangat, karena akan berhubungan dengan proses pemulasaran dan penguburannya. Nah, iya betul. Mohon maaf. Jadi kalau sampai orang COVID salah Iya. tadi dalam prosedur yang kita atur tadi, dia akhirnya tidak dibongkar dan akhirnya meninggal di rumah, tentu nanti rentetannya adalah dia akan dimandikan seperti biasa, Iya. dikuburkan seperti biasa, dan ini jelas penularan COVID-nya akan bertambah banyak. Dianggap kematian Ya, normal. saya tidak menyebutkan suatu daerah ada pernah terjadi begitu, dikuburkan oleh keluarga semua. 2-3 hari setelah kejadian banyak sekali yang positif, bahkan ikut meninggal juga. Waduh. Nah ini, itu yang kenapa saya bilang SOP atau prosedur ini harus kita Iya. terapkan di masyarakat. Tapi prosedur ini tidak bisa dilakukan oleh Satgas saja, harus dengan pengetahuan dan dukungan dari masyarakat itu sendiri. Iya. Dengan mengetahui tanda-tanda tadi, Tanda-tanda. dia harus berbuat apa. Jangan panik juga menghadapi COVID ini karena menurunkan imun, tapi juga jangan terlalu underestimate atau santai. Iya, santai. Kita harus sesuai dengan, jadi kebiasaan membaca, mencari pengetahuan itu bagus gitu loh. Kan sekarang ada sosial media. Iya. Nah, gunakanlah sosial media itu untuk mencari informasi-informasi tersebut. Jadi sebetulnya kita ini lebih enak di era ini sekarang, Pak Suryani. Iya. Orang mau tahu apa sih tanda COVID yang parah itu, tinggal dibuka di Google dan sebagainya. Ada informasi itu. Sehingga kita tidak salah menafsirkan. Jangan hanya membaca pesan-pesan bina yang bersifatnya apalagi hoax ya, yang menakut-nakuti sebagainya. Iya, betul. Banyak orang cerita, oh sebaiknya jangan cerita COVID di media, nakutin saja. Salah juga. Kita kalau tidak mau dengan berita COVID juga salah. Tetapi kita juga terlalu takut dengan COVID juga menimbulkan kecemasan. Jadi anggap sebagai pengetahuan saja. Betul. Karena kami ini, saya selaku juga Kepala Dinas Kesehatan, yang namanya penyakit menular itu bukan COVID aja sekarang. Iya, betul. Banyak sekali penyakit menular ya. Cuman yang sekarang sedang ya tidak mungkin orang tidak membahas ya, dan sudah jadi concern dari pemerintah. Padahal orang kena TBC banyak sekarang, orang yang banyak kena malaria banyak, kena HIV banyak. Tapi seolah-olah tidak banyak dibahas ya. Iya. Tapi bagi kami bicara di luar COVID, tapi sebenarnya saya di kantor tetap mengurusi penyakit-penyakit menular yang lainnya. Iya. Jadi gitu, Pak. Iya. Tadi Bapak sudah ada menyebutkan tadi soal pelaksanaan pemulasaran. Iya, betul. Iya. Pada tanggal 12 Juli yang lalu telah disahkan Permenkes baru tentang protokol pelaksanaan pemulasaran dan pemakaman COVID-19 ya Pak. Iya. Apa yang menjadi sorotan utama dalam peraturan ini Pak? Ini perlu kita sebarluaskan juga Pak. Karena kita tahunya dulu kan orang meninggal COVID di rumah sakit, kemudian dikawal oleh orang yang berbaju seperti astronot, Iya, astronot. sampai ke penguburan. Betul. Itu kan, tahunya seperti aja. Nah di dalam Permenkes yang terbaru ini, itu dijelaskan bagaimana teknis pemulasaran sekarang berkembang. Pertama yang saya soroti adalah tentang penggunaan APD, alat pelindung diri. Jadi di dalam Permenkes tersebut, itu ada aturan-aturan Pak, yang harus pakai APD lengkap. Ya, pakai pelindung tubuh semua, pakai face shield, pakai masker bedah, pakai sarung tangan, kedap air, dan ini sebagainya.
itu dilakukan dari pasien meninggal, pengangkutan sampai pemulasaran, sampai dia kemas di peti. Itu wajib menggunakan selengkapnya itu. Tetapi kalau dia sudah jadi dalam peti, sudah dibungkus dengan beberapa lapisan, rencana mau dikubur, itu para sopir ambulan dan pengangkut dan sebagainya cukup pakai masker, sarung tangan saja. Begitu pula pada saat menguburkan, cukup pakai masker dan sarung tangan saja. Tidak lagi menggunakan APD dengan syarat mayat tadi, jenazah tadi sudah dilaksanakan protokolnya sampai di dalam peti. Iya. Itu yang pertama kita soroti, perbedaannya. Yang kedua, proses penguburan tidak harus di lokasi tertentu. Iya. Boleh dilakukan di lokasi mana saja. Umum ya Pak? Umum. Selama tempat itu memenuhi syarat untuk penguburan. Kalau misalnya Pak, terlalu padat, ya tidak mungkin juga kan. Nah, lebih baik kita di lokasi yang tertentu seperti kita di Anugrah. Nah, itu yang pertama. Jadi itu boleh dilaksanakan di mana saja, tidak harus di lokasi tertentu. Karena mungkin kebijakan ini karena kalau mengandalkan hanya di lokasi tertentu akan terjadi crowded, tidak ada tempat lagi. Mungkin di Pulau Jawa juga seperti itu. Jadi sebetulnya boleh di tempat lain. Cuman jadi catatan yang jadi kendala adalah tinggal bagaimana, makanya kita sosialisasikan ke masyarakat, penerimaan masyarakat. Dulu orang kalau menguburkan COVID takut, atau tidak bersedia di tempat dia ada di kuburan. Sekarang tidak, malah merequest keluarga supaya dekat, supaya bisa ziarah dan sebagainya. Tetapi jangan lupa, pemerintah memberi kelonggaran di tempat mana saja, tetapi harus betul-betul menerapkan protokol kesehatan. Ini tugas berat aparat ini, masuk Satgas Kecamatan, kalau misalnya dikubur di kecamatan. Harus memastikan tidak ada kerumunan di situ. Tidak ada tontonan yang sangat ini. Harus menerapkan protokol kesehatan tadi. Tetapi jangan lupa, ada satu lagi yang harus pemulasaran. Pemulasaran artinya memandikan sampai jadi masuk dalam peti. Itu harus di tempat yang sudah distandarkan pemerintah, termasuk kamar mayat di rumah sakit. Karena kalau di rumah penduduk tidak mungkin. Nah, jadi hanya penguburannya boleh dilakukan oleh masyarakat atau tempat tertentu, tetapi dalam sampai tahap pemulasaran harus di instalasi yang sudah disiapkan. Itu perbedaannya. Jadi ini contoh Pak Suryani, ada orang meninggal di tengah jalan, mungkin bisa tersangka atau COVID ya, bisa dipastikan, apalagi orang itu sudah ada konfirmasi positif. Itu nanti jenazahnya diangkut dulu Pak ke rumah sakit. Dipulasar di rumah sakit sesuai dengan protokol kesehatan. Nah, setelah itu silakan penguburannya. Apakah di lokasi yang sudah ditentukan pemerintah ataupun di tempat yang mungkin disediakan oleh keluarga sebagainya. Nah, pertanyaan, gimana kalau orang isolasi mandiri meninggal? Nah, ini sesuai Permenkes itu ya, saya bicara sesuai Permenkes tersebut, orang itu tidak boleh dimandikan di rumah karena meninggal di rumah. Harus mayatnya, kalau dia memang betul COVID ya, sudah ada hasil pemeriksaan, harus dibawa ke rumah sakit dulu untuk dipulasar, baru dikembalikan, dikuburkan lagi. Karena titik poinnya itu adalah pada saat memandikan itu kita tidak jamin tidak sampai terjadi penularan kepada anggota keluarga yang lainnya. Nah, ini implementasi daripada Permenkes tersebut. Nah, ini perlu diketahui oleh masyarakat. Oke pemirsa, kita akan lanjutkan kembali dialog interaktif kita bersama dua orang narasumber kita. Untuk itu jangan kemana-mana, setelah pariwara berikut kita akan kembali lagi. Tetap di program dialog. Pemirsa, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program dialog. Masih kita diskusi dialog interaktif bersama dua orang narasumber kita. Terdapat dua sektor utama yang harus menjadi perhatian, yaitu sektor pendidikan dan juga sektor ekonomi dalam bidang pasar. Sebelumnya tim sudah berkunjung ke Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk melakukan wawancara terkait pelaksanaan Perbup PPKM level 3 pada sektor terkait. Berikut videonya. Nah, kami tetap waspada. Yang kami lakukan, kami terus-menerus mengingatkan kepala sekolah melalui grup WA supaya mereka terus-menerus untuk melaksanakan disiplin penerapan protokol kesehatan.
Itu yang bisa kami lakukan, dan kami mengarahkan para pengawas kami di lapangan, kemudian juga kami mengarahkan bidang-bidang sesuai dengan jenjang satuan pendidikan untuk melakukan monitoring pelaksanaannya. Alhamdulillah berjalan dan ternyata tidak sepi dari kasus juga. Kami begitu menemukan kasus, kami segera menutup. Jadi memang sudah beberapa sekolah yang sudah kami lakukan penutupan, penghentian sementara. Minimal kami memberikan penghentian sementara itu 10 hari. Bahkan kalau berat kasusnya, itu kami bisa menghentikan sampai 14 hari. Kembali lagi ya Pak Ya. Orang tua dan keluarga terdekat dari murid ini, anak didik ini sebenarnya juga memiliki pengaruh atas pemberhentian PTM sementara ini ya Pak Iya, betul. Karena yang kita butuhkan dari mereka itu adalah disiplin, penerapan protokol kesehatan. Ini harus dibangun kembali kesadaran kita. Orang tua yang mengantar anak masih aja ditemukan ada yang tidak menggunakan masker. Kemudian orang tua yang menjemput anaknya, khususnya yang perempuan, ibunya atau tantenya, masih ada gerombolan-gerombolan di sekitar satuan pendidikan. Nah ini yang sangat kami sayangkan, walaupun kami terus-menerus berusaha menghimbau kerjasama dengan kepala sekolah dan guru bersama komite sekolah, ini supaya jangan terjadi seperti itu. Kami menginginkan orang tua atau wali murid pada saat menjemput siswa tepat waktunya. Kami ingin seperti itu. Nah, tapi ini mungkin harus kita sadari bersama dan harus kita disiplin menjaga protokol kesehatan demi kesehatan dan keselamatan warga belajar. Ini Pak, kalau dari level 3 ke level 1 itu tadi kita akan membuka kembali PTM. Ya. Apa saja persyaratan untuk membuka PTM? Kalau persyaratan sebenarnya sudah terpenuhi. Persyaratan sesuai dengan SKB 4 Menteri itu sudah terpenuhi, baik persyaratan administrasi maupun persyaratan fisik di lapangan, seperti tempat cuci tangan, kemudian bagaimana simulasi peserta didik masuk sampai pulang, begitu. Itu sebenarnya sudah memenuhi. Mungkin yang harus kita perjuangkan, yang tidak jemu-jemu untuk kita mintakan kesadaran bersama adalah disiplin. Disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan. Itu yang penting. Ya, terima kasih. Kami dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong sudah membuatkan surat edaran Pak Bupati terkait dengan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 3 pada kegiatan perdagangan dan jual beli di Kabupaten Tabalong. Jadi tujuan dari surat edaran itu, pertama kita ingin agar COVID di Kabupaten Tabalong ini bisa kita tekan. Seperti arahan Pak Bupati, kita ingin bisa menurunkan status level kita dari level 3 agar bisa kembali ke level 1. Yang kedua, kita ingin memastikan keselamatan dan kenyamanan baik itu pedagang maupun masyarakat yang berbelanja di pasar rakyat yang ada di Kabupaten Tabalong. Jadi memang ada beberapa poin yang perlu kami sampaikan terkait dengan surat edaran itu. Yang pertama terkait dengan batas waktu yang diizinkan buka untuk pasar rakyat yang menjual kebutuhan pokok sehari-hari itu sampai dengan pukul 20 WITA dengan penerapan prokes yang ketat dan kapasitas pengunjung dibatasi maksimal 50%. Yang kedua, pedagang yang menjual di luar kebutuhan pokok sehari-hari itu dibatasi berdagang sampai dengan pukul 15 WITA, kapasitas maksimal 50% dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat juga.
Yang ketiga, pedagang kaki lima, toko kelontongan, agen, outlet voucher, pangkas rambut, laundry, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan usaha kecil lain yang sejenisnya diizinkan dengan protokol kesehatan ketat sampai pukul 21 WITA. Dan terakhir, untuk warung makan, pedagang kaki lima, lapak jajanan yang sejenisnya yang memiliki tempat usaha di ruang terbuka, diizinkan buka dengan protokol ketat sampai dengan pukul 21 WITA dengan kapasitas maksimum 25% dari tempat duduk dan diutamakan untuk jual beli dengan sistem pesan antar online atau take away. Oke, silakan Bapak Suryani untuk menanggapi tadi yang sudah disampaikan dari Kepala Dinas Pendidikan dan juga Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan. Ya, terima kasih. Yang pertama terkait dengan pembelajaran tatap muka, sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kepala Dinas tadi itu masalah persyaratan pembelajaran tatap muka, kemudian masalah penerapan prokesnya itu sudah cukup. Artinya cuci tangan, kemudian jarak antara murid dengan murid itu diatur sedemikian rupa. Dan kemudian ada sip atau persip itu, jadi sudah memenuhi persyaratan, tetapi ada dampak ikutannya yang seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dinas tadi itu, bahwasannya ibu atau tantenya yang mengantar itu nongkrong. Iya. Nah, kemudian pada saat menjemput juga nongkrong. Terjadilah kerumunan. Iya. Nah, kemudian itu ada juga disyaratkan bahwasannya si anak sekolah ini diwajibkan membawa bekal. Nah, ternyata atau kemungkinan atau bagaimana itu ada pedagang-pedagang asongan yang juga nongkrong di depan batas pagar itu. Nah, akhirnya terjadilah kerumunan. Jadi kemarin itu kami melakukan pemantauan di beberapa sekolah dasar dan memang terlihat seperti demikian. Tetapi ya alhamdulillah dengan level 3 ini artinya pembelajaran tatap muka ini ada penundaan. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, tentang apa yang disampaikan dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan tadi itu ya sesuai dengan instruksi gubernur, artinya jam 21. Kemudian semua aktivitas itu memberlakukan prokes secara ketat. Nah, jam 21, kemudian tindak lanjutnya kami tetap sweeping. Jadi kami tetap melakukan sweeping. Sweeping apakah mereka itu memang benar-benar sudah patuh, ataukah ada yang terabaikan. Nah, sebagaimana yang pembicaraan kita yang tadi, kita dari kami tetap memberlakukan sanksi. Ya, sanksi fisik. Nah, itu aja. Kemudian dari perindustrian dan perdagangan memang sebuah dilematis. Di satu sisi mereka itu kan sebagai mata pencaharian. Nah, kemudian pasar itu sendiri kan kebanyakan para pedagang itu dari luar daerah. Nah, memang kita diberlakukan juga penyekatan. Tetapi penyekatan ini kalau mereka bisa memperlihatkan surat antigen atau PCR itu Pak Dr. Taufik, ya mereka bisa masuk. Tetapi kalau mereka tidak bisa memperlihatkan itu, ya mohon maaf mereka tidak diperkenankan masuk. Nah, jadi itulah dilematisnya. Di satu sisi itu sebagai mata pencarian, dan di sisi lain kita berkeinginan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Demikian. Mungkin kembali pada Pak Taufik, kira ada yang ditambahkan? Ya, singkat saja bahwa memang pada saat level 3 ini pembelajaran tatap muka sedang ditunda sampai nanti terjadi penurunan level di kabupaten kita. Mungkin nanti kalau kita sudah level 2 itu sudah boleh. Namun ini sangat terbatas karena tadi sebetulnya disampaikan Kepala Dinas Pendidikan bahwa sekolah-sekolah tersebut sudah yang bisa melaksanakan PTM itu adalah yang sudah memenuhi syarat.
kami support kami juga dari Dinas Kesehatan maupun Satgas adalah sudah mengupayakan vaksinasi kepada para gurunya. Ya. Sudah hampir tercapai 100%. Mudah-mudahan ini juga sebagai bentuk kita bagaimana untuk supaya sekolah ini jangan terjadi klaster baru lagi. Tadi Kepala Dinas Pendidikan menyatakan satu saja yang terkonfirmasi positif, maka sekolah PTM ini akan ditutup di sana. Nah, tapi yang betul kata Pak Suryani bahwa efek sampingannya ini adalah bagaimana juga masyarakat di lingkungan sekitar sekolah ini yang harus mensupport. Tadi bagaimana jangan sampai terjadi perkerumunan ya. Memang ada upaya dari sekolah untuk agar orang tua itu menjemput tepat waktu sehingga tidak menunggu terlalu lama. Kemudian juga para pedagang-pedagang asongan atau apa ya yang di depan sekolah ini juga harus diberi pengertian. Kadang-kadang mereka sendiri tidak pakai masker sebagainya. Jadi kontraproduktif dengan penerapan di dalam sekolah. Nah, sebetulnya efek sampingnya juga harusnya penerapan efek di dalam sekolah ini bisa diterapkan oleh orang tua dan siswa di rumahnya juga. Jadi jangan sekedar di sekolah, tetapi harusnya betul-betul sampai ke rumah dia juga konsisten. Ini sebenarnya untuk pembelajaran bagaimana kita meningkatkan salah satu sekelompok orang untuk sebagai contoh penerapan yang taat dalam protokol kesehatan, yaitu anak sekolah dan guru ini. Ini yang harusnya dilakukan di rumah sebagainya. Nah, dari sektor perdagangan tadi, betul ya, memang terjadi pembatasan terutama jam tutup dan sebagainya. Ini memang tidak lain tidak bukan harus dilakukan karena Pak Bupati pernah mengingatkan kita tidak melarang orang berdagang, berusaha, tetapi tolong protokol kesehatan yang harus diterapkan di sana gitu. Jangan sampai terjadi klaster baru di sana sebagainya. Nah tadi mungkin tambahan Pak Suryani mungkin untuk pedagang dari luar, di samping mereka memang harus menunjukkan dia bebas dari COVID yang mulai rapid atau PCR, tetapi juga kita tahu kapasitas juga terbatas sekarang. Nah sehingga kalau memang kapasitas itu terlalu full, mohon maaf, maka pedagang dari luar juga tidak bisa masuk karena kan kita tidak menerapkan 100% dari kapasitas di pasar itu sebagainya. Nah, ini mungkin sebagai tambahan. Jadi kita saling bersinergi lah dari semua bidang bagaimana implementasi daripada Permendagri maupun Ingup sampai edaran Bupati ini bisa dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Tabalong sebagai tujuan akhirnya adalah untuk menurunkan level PPKM kita ke level yang lebih rendah. Untuk di Kabupaten Tabalong ini sendiri, Pak, apa ada kasus COVID yang terjadi pada anak, Pak? Jadi begini, pada saat sebelum terjadi pelonjakan kasus ini ya, sebetulnya kalau saya lihat tahun-tahun dulu, itu malah anak ini jarang terpapar COVID, Pak. Ya, mungkin karena imunnya tinggi dan semua. Tetapi sejak terjadinya mutasi ya terhadap virus-virus COVID-19 ini, maka saya lihat segala umur sudah dapat terkonfirmasi. Cuman sayangnya program vaksinasi kita belum mencapai yang usia 0 sampai 12 tahun ini. Jadi kita harapkan memang program pemerintah ini kalau bisa sudah terjadi izin rekomendasinya untuk yang usia di bawah 12 tahun ini sehingga anak-anak yang terpapar juga akan berkurang. Karena vaksinasi sangat berperan sekali dalam hal memutus mata rantai maupun mencegah orang terpapar. Walaupun orang sudah divaksin terpapar juga COVID-19, ini biasanya adalah kasusnya ringan saja dan tidak sampai berat. Itulah untungnya kita kalau sudah divaksinasi. Jadi sampai hari ini itu usia segala yang usia diperbolehkan untuk yang mengikuti vaksin ini sampai usia berapa? Ya baru dapat rekomendasi usia 12 sampai 18 tahun 12. Dan sampai lansia. Usia untuk di bawah 12 sampai 0 tahun masih belum dapat rekomendasi untuk dapat vaksin COVID-19. Ya, kemungkinan di usia-usia seperti itu kira-kira apabila sudah dilaksanakan vaksinasi mungkin mereka bisa mengikuti pelajaran tatap muka langsung itu ya Pak, kalau pendidikan. Ya. Oke. Pemirsa, setelah ini kita akan kembali lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap dalam program Dialog. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Dialog. Masih bersama saya 2 orang narasumber kita. Dan kita sudah memasuki segmen yang terakhir. Bagaimana Bapak, menurut Bapak harapan-harapan
untuk Tabalong ini ke depan menyikapi keadaan pandemi kita sekarang ini? Silakan Bapak Taufik. Ya. Saya singkat saja ya. Kita sekarang berada di PPKM level 3, di mana kasus terkonfirmasi kita juga sudah di atas 100-an. Tidak lain tidak bukan bagaimana upaya kita untuk menurunkan itu adalah harus kita sinergi bersama. Bukan hanya Satgas, bukan hanya pemerintah, petugas aparat sebagainya, tetapi peran serta masyarakat sangat penting. Apabila kita secara bersama sama-sama bagaimana berupaya menurunkan dengan penerapan disiplin protokol kesehatan ini, maka dampaknya juga level akan diturunkan dan upaya-upaya perdagangan juga akan lebih bebas lagi. Nah, tetapi kalau kita tidak berdisiplin, berarti kita tidak berupaya agar kita bisa hidup normal seperti itu lagi. Nah, oleh karena itu, untung ruginya adalah kalau kita tidak peduli ya. Saya hanya mengetuk kepedulian ini, peduli dalam hal bagaimana kita upaya-upaya bersama untuk menurunkan level dari PPKM ini, maka sangat berat tugas kita. Dan tentu bagaimana kita caranya supaya nanti tadi ya, seperti di perdagangan tadi tidak ada pembatasan waktu dan sebagainya. Itu sebetulnya. Jadi harus kita sadari, kita harus sama-sama ini. Kalau kita ingin kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lancar lagi. Terima kasih. Mungkin Pak Suryani silakan. Terima kasih. Harapan kami yang jelas dari masyarakat, pemerintah maupun segenap lapisan itu sama-sama memahami dan mengerti situasi kita sekarang ini. Oleh karena jadi dengan pemahaman dan pengertian itu kita bisa menjalin kerjasama, kemudian tanggung jawab bersama, sehingga dengan penerapan prokes ini mata rantai ini benar-benar terputus dan kedepannya kita bisa melakukan aktivitas sebagaimana biasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, harapan dari kami relawan ini lebih optimal, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan sebagainya, supaya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Taufik tadi, kita benar-benar sinergi untuk memutus mata rantai ini. Ya, dalam waktu dekat ya kita menurunkan dari level 3 menjadi level 1. Demikian Pak Renaldi. Oke. Terima kasih Bapak sudah berhadir pada kesempatannya ini bersama kami, meluangkan waktunya. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan ini bisa memberikan informasi dan pendidikan untuk kita semua. Pemirsa TV Tabalong yang kami hormati, demikian diskusi dialog interaktif kita bersama dua orang narasumber kita. Saya Renaldi bersama kru TV yang bertugas mohon pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas segala kebersamaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.